Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bun-bun, hai semuanya, ketemu lagi ya bareng aku Bunda Ardana. Hari ini temenin aku masak-masak di dapur aku yuk. Nah jadi hari ini tuh aku masih ada sisa stok ikan. Dan tadi tuh ada pare satu sama tempe. Alhamdulillah ya masih ada stok juga ya, tinggal segitu stoknya. Nah ini ikannya mau aku buka dulu. Di sini aku punya ikan kembung 2 ekor, tapi 2 ekornya itu lumayan gede-gede ya teman-teman. Dan ini tuh asam jawa ya. Jadi kemarin tuh aku nggak ada jeruk, aku kasih asam jawa aja. Jadi asam jawa sama garam gitu. Udah deh kayak gitu aja ya untuk marinasi ikannya. Nah di sini tuh untuk tambahan aku tadi ke warung sayur lagi untuk beli beberapa sayuran karena aku rasa takutnya kurang gitu ya. Ini tuh untuk makan malam nanti kayaknya. Dan untuk ikan sama pare dan tempe sih mau dimasak sekarang gitu ya teman-teman. Dan yang aku beli ini aku beli sawi cesim, terus kacang panjang. Ini tuh rencananya nanti sore aja dimasaknya gitu. Kalau misalkan udah nggak ada stok untuk makan, jadi masak lagi. Terus di sini juga aku beli cabai hijau, tapi untuk cabai hijau mau dimasak sekarang nanti tuh bakalan dicampur sama pare gitu ya teman-teman, karena kan parenya cuma satu, jadi kalau satu doang makan sedikit. Nah aku mau campur sama cabai hijau. Terus aku juga beli tomat. Untuk tomat itu harganya Rp5.000 ya, dia itu isinya ada 9 biji tomat. Daripada beli butiran ya 2.000 3 butir, mending ini 5.000 dapat 9 gitu. Dan untuk stok besok-besoknya juga. Dan aku itu belanja dari warung tadi tuh habisnya itu 16.000 ya teman-teman. 16.000 itu jadi sawi cesim 3.000, apa tuh namanya, cabai hijau 3.000, tomat 5.000, dan kacang panjang juga 5.000. Jadi totalnya itu Rp16.000 gitu. Untuk tomatnya ini sebelum aku masukkan ke dalam kulkas, seperti biasa ya kalau tomat sama timun biasanya aku cuci dulu. Dan ini untuk cabenya mau aku petik-petikin dulu sebelum nanti itu mau aku iris-irisin ya, karena mau dicampur sama pare gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman dan bunda-bunda semuanya, lagi pada masak apa nih hari ini? Yuk sharing-sharing di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi referensi menu untuk hari esoknya buat aku ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin nonton video ini. Nah jadi kali ini aku mau masaknya sisa stok gitu aja teman-teman. Kalau untuk kayak kacang dan sosim sih bisa untuk besok atau nanti sore gitu. Jadi aku tuh belanjanya ini tuh bukan untuk dimasak sekarang. Dimasak sekarang cuman cabai aja gitu ya. Untuk yang lain-lain sih aku nggak masak sekarang gitu. Sebenarnya ya untuk kacang panjang itu kalau aku pribadi lebih senangnya itu dilelap gitu ya teman-teman, dicocolin sama sambal atau buat cocolan sambal. Aku nggak begitu suka sih kalau ditumis, tapi kadang-kadang ditumis juga ya, karena kan ngikutin selera suami juga. Kalau misalkan untuk aku pribadi ya paling misain kayak buat cocolan sambal untuk lalapan gitu, karena menurut aku lebih enak aja gitu. Nah ini untuk sosim atau sawi cesimnya nggak aku potong-potong ya, biarin aja ya kayak gitu. Takutnya besok-besok pengen dibikin lalapan gitu, direbus atau dileop gitu ya untuk cocolan sambal. Aku tuh makan lebih suka itu kayak ada lalapan, ada sambal gitu loh teman-teman, daripada yang lain-lain. Itu tuh menurut aku lebih enak dan lebih bikin nafsu makan meningkat. Apalagi kayak ada ikan asin, enak banget. Pokoknya makanan yang sempurna itu menurut aku adalah kayak ada lalapan, ada ikan asin, ada sambal. Pokoknya udah perfect banget. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you.
Tapi kan ya namanya kita udah berumah tangga, udah jadi istri, udah jadi ibu, jadi ya kita nurutin selera suami kita sama anak kita untuk menu makannya. Tapi kadang-kadang sih suami aku bilang terserah aku ya makannya itu, jadi seleranya nurutin selera aku yang selera makanan kampungan gitu. Sebenarnya sih lebih enak begitu ya teman-teman, tapi kadang-kadang aja sih kalau misalkan kayak aku beli ikan, beli ayam kayak gitu-gitu aku ikut makan, cuman nggak begitu ya teman-teman. Bukannya aku nggak doyan atau nggak suka, cuman menurut aku ya ikan asin sama lalap sama sambal itu adalah menu yang paling enak gitu loh dibanding segalanya. Aku mah kayak gitu. Oh iya, ini tuh tempe udah beberapa hari gitu ya di kulkas, jadi mau aku habiskan sekarang. Masih ada sih stok tempe 1 papan lagi di kulkas, tapi itu kan masih baru, jadi aku ngambil yang udah lama tersimpan di kulkas gitu. Dan ini untuk tempenya mau aku bikin tempe tepung aja sih nanti. Dan sebelum aku goreng sama tepung, biasanya aku kasih bumbu baceman dulu ya, kayak masako gitu, biar nanti hasil si tempe tepungnya itu nggak asrep atau enggak anyep gitu ya rasanya, jadi ada bumbunya gitu. Nah untuk parenya, ini tuh parenya kecil ya teman-teman, makanya 1 pun gak cukup, jadi harus ada tambahan. Jadi nanti tambahannya itu aku pakai cabai hijau gitu. Ini tuh mau aku potong-potong aja untuk si parenya. Aku tuh suka sama pare ya, walaupun rasanya agak sedikit pahit-pahit, tapi kan ciri khasnya gitu ya rasa pahit pare. Dan kalau kita bisa mengolahnya, ini tuh nggak terlalu pahit-pahit amat ya teman-teman, pahitnya pahit enak gitu. Ada sih orang-orang tuh yang nggak suka sama pare, katanya pahit, padahal pare itu banyak banget loh manfaatnya untuk kesehatan kita. Pare sangat kaya akan vitamin C, mikronutrien penting yang bermanfaat untuk mencegah penyakit, pembentukan tulang, dan penyembuhan luka. Pare juga tinggi vitamin A-nya, vitamin yang larut dalam lemak yang bisa meningkatkan kesehatan kulit dan penglihatan. Di balik rasanya yang pahit, ada kandungan nutrisi yang banyak sekali ya untuk pare itu, Masya Allah. Juga selain itu, pare juga bisa membantu menurunkan gula darah, bisa mencegah kanker, menurunkan kadar kolesterol di tubuh kita, dan membantu menurunkan berat badan. Nah, Masya Allah ya, ternyata banyak banget manfaat dari si pare, si pahit ini. Tapi dibalik rasanya yang pahit, yaitu ternyata manis banget ya untuk tubuh kita. Jadi yang dimakan pahit, dia itu manis ke tubuh kita, tapi yang dimakan manis dia itu pahit ke tubuh kita. Apakah begitu? Nah untuk cabai hijaunya, aku tuh biasanya ngiris cabai hijau itu seperti ini ya teman-teman, diiris-iris di tangan aja, nggak pakai talenan. Karena kalau pakai telanan nanti tuh hasilnya nggak seperti ini, nggak memanjang gini loh teman-teman. Tapi kalau diiris-iris pakai tangan, ini tuh hasilnya bakalan memanjang kayak gini. Beda loh panjangnya diiris pakai tangan sama diiris pakai talenan. Ada ya yang pernah bilang sama aku, katanya kok ngirisnya pakai tangan. Ya nggak tahu teman-teman, udah biasa gitu ya kayak gini, jadi nggak apa-apa, nggak akan terluka kok. Udah tahu gitu ya arah si pisau itu kemana larinya. Jangan khawatir karena udah biasa gitu ya, insya Allah ini tuh aman. Dan untuk cabai hijaunya juga ini tuh nanti nggak bakalan pedas banget ya teman-teman, karena bakalan aku buang-buangin sedikit untuk biji-bijinya sambil aku cuci. Nanti tuh sambil kayak di jembres-jembresin gitu loh, di apa sih, di jembres-jembresin. Pokoknya intinya nanti tuh dibuangin gitu loh bijinya sedikit sama air cucian gitu, dibuang. Jadi nanti tuh hasilnya nggak akan bikin pedas banget di mulut. Jadi pedasnya itu masih pedas sopan gitu ya, pedasnya pedas ramah. Nah ini dia yang bakalan aku masak untuk kali ini ya teman-teman. Ada pare mau dicampur sama cabai hijau, terus untuk tempe nanti mau dibikin tempe tepung gitu, dan ikan goreng. Lanjut ya, yang pertama di sini aku mau numis pare dulu sama cabai hijau. Bumbunya yang gak aneh-aneh ya, seperti biasa. Kalau aku masak bumbunya simple, cuman bawang merah, bawang putih, gak ketinggalan tomat dan juga cabai.
Nanti bakalan aku tambahin sedikit sambal terasi ya, sisa kemarin masih ada di kulkas gitu kan, sayang banget ya kalau dibuang. Jadi aku masukkan aja ke dalam tumisan pare ini, bakalan sedep gitu rasanya karena dia itu ada rasa-rasa terasinya gitu. Oh iya, di minggu ini tuh, bukan minggu ini doang sih, minggu-minggu ini pokoknya di bulan ini aku tuh senengnya itu lagi seneng belanja harian gitu ya teman-teman. Udah lama sih aku nggak ke pasar ya untuk belanja mingguan, lagi mager aja karena ini tuh musim hujan juga sekarang-sekarang. Jadi kalau ke pasar itu becek gitu ya teman-teman, jadi males banget nginjek-nginjek pasar yang di sini tuh karena masih tanah gitu ya bawahnya, dan juga lembab banget, becek banget gitu. Jadi enakan di sini aja lah ya, ke warung sayur yang deket. Kalau ke pasar harus becek-becekan, aku tuh lagi mager banget ya teman-teman. Jadi untuk belanja kali ini ya udah harian aja. Aku sih belanja hariannya itu deket sih sebenarnya dari rumah, banyak juga warung-warung sayur di sekitaran rumah aku ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau belanja itu gampang banget. Pokoknya ke sana, ke sini, ke sono, di setiap pengkolan juga ada warung sayur. Dan alhamdulillah ya, ini untuk tumisan parenya udah mateng, sekarang udah siap disajikan. Lanjut, di sini aku mau goreng tempe tepungnya. Untuk tempe tepungnya di sini tuh aku goreng di minyak bekas aku tadi goreng donat. Aku nggak videokan sih pas aku bikin dan goreng donatnya karena berasa banget rempongnya ya teman-teman. Karena riweuh banget sama Ardan yang gak sabar banget pengen segera-segera digoreng donatnya itu. Padahal kan donat itu lama ya proses untuk membuatnya. Untuk membuatnya sih gampang, untuk menggorengnya sih gampang. Proses apa sih namanya itu, proofing atau apa sih namanya, pokoknya biar ngembang gitu loh donatnya. Itu yang bikin lama, jadi berasa riuh aja gitu. Jadi nggak aku videokan pas aku bikin donat juga goreng donatnya. Pas tadi aku goreng donat juga udah selesai digoreng gitu, langsung aja dia itu ngambil dan dimakan, gak sabar banget. Dan alhamdulillah ya, tidak kerasa menu masakan aku kali ini udah selesai aku masak. Ada ikan goreng kembung, terus ada tempe goreng tepung, dan tumis pare cabai hijau. Alhamdulillah ya atas rezeki di hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nyimak video aku sampai detik ini, dan aku pamit dulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dadah semuanya.